warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wasyukru ala ni'amillah wassalatu wassalamu ala habibillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Segala puji bagi Allah, salat beserta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada keribaan junjungan alam a'ni habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'atnya, dan sampai kepada kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat darinya. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Yang kami hormati dan muliakan guru kita semua, Buya Yahya beserta keluarga. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang kepada beliau dalam keadaan taat serta sehat wal afiah. Dimudahkan segala urusannya, baik urusan dunia maupun dan urusan dakwahnya pun dipermudah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tak lupa kepada para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, para orang tua kami yang alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini masih diberikan kesempatan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk bisa hadir di majlis ilmu. Mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin, amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan tak lupa juga kami sapa para pendengar setia radioku dan para pemirsa Al-Bahjah TV dimanapun anda berada. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk mendengarkan hikmah-hikmah atau untayan-untayan ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita semua, Buya Yahya. Baik, sebagaimana biasa di Masjid Raya At-Taqwa yang penuh berkah ini, kita semua terbiasa mengkaji syarah kitab Al-Hikam karangan Ibn Atha'illah As-Sakandari bersama tercinta Buya Yahya. Dan untuk itu mari kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan sebagaimana biasa, majlis kita pada malam hari ini disiarkan langsung oleh Al-Bahjah TV. Bagi anda yang ingin menyaksikan secara langsung, bisa langsung mengunjungi alamatnya, yaitu di www.albahjah.tv, dan disiarkan langsung juga oleh Radioku Network, yaitu di www.radioku.com. Baik, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita simak kajian bersama guru kita tercinta, Buya Yahya. Untuk itu kepada beliau dengan segala hormat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, udhkur salata ala nabiyina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakash syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana kama jama'tana fi hadhihi al-lailati al-mubarakati fajma'na yawmal qiyamati ma'a habibika sayyidina Muhammad waqsurna yawmal qiyamati ma'a zumratihi wa tahta liwa'ihi. A'inna ya Rabbana ala dhikrik wa syukri wa husni ibadatika. A'inna ala sidqi fi at-taubati wal khushu'i fi as-salati wal ikhlasi fil 'amal. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut, amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah atas segala karunia dan nikmatnya yang terus menerus Allah berikan kepada kita. Dan termasuk nikmat yang paling agung, paling besar adalah di saat Allah memudahkan kita untuk menapakkan kaki kita di jalan menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Memudahkan langkah kita untuk menuju Allah subhanahu wa ta'ala di acara yang seperti ini. Menghadiri majlis itu adalah nikmat besar dari Allah. Kalau tidak kita syukuri, khawatir kalau nikmat itu dicabut, sehingga yang semula orang itu harus berada di majlis ilmu, akan tapi karena sudah
tidak mensyukuri nikmat tersebut hingga dicabut oleh Allah, sehingga mereka tidak gemar dan tidak senang lagi menghadiri majelis ilmu, akan tapi justru sebaliknya yang dihadiri adalah majelis-majelis kemaksiatan. Semoga Allah terus memilih kita di tempat mulia semacam ini, dan semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Kita sebelum baca hikam atau munajatnya Ibn Athaillah Sakandari di dalam kitab hikamnya, maka kita akan baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini diriwayatkan dari Sayyidina Usamah ibn Zaid radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-ta'un, sebuah bencana, musibah, itu adalah rijsun, kotoran, sesuatu yang najis, kotor. Penyakit adalah kotor. Ursila ala ta'ifatin min bani Israel, akan dikirimkan oleh Allah kepada sekelompok kaum Bani Israel, ala man kana qablahum, atau orang-orang yang datang sebelummu. Intinya sebelum kamu wahai umat Islam, dulu ada sering paceklik, paceklik atau musibah atau apalah, musibah ditimpakan oleh Allah kepada umat terdahulu. Sakit, wabah, satu macam penyakit menimpa satu kaum, itu namanya ta'un. Terserah penyakitnya apa saja. Ada sesaat kita pernah mendengar muntaber, ada demam berdarah. Intinya sebuah musibah yang ditimpakan oleh Allah ke satu kaum, itu namanya ta'un. Fa idza sami'tum bihi bi ardin, kalau seandainya suatu ketika kamu mendengar bahwa di sebuah perkampungan di situ banyak penyakit, atau di sebuah kota banyak penyakit, sementara engkau di luar kota tersebut, tapi mendengar bahasanya di kota lain tertimpa musibah penyakit, apakah penyakit koreng, penyakit demam berdarah, atau penyakit, maka Nabi mengatakan fala taqdamu alaihi, kamu jangan ke sana. Jadi kalau di sana ada penyakit, nggak boleh kita ke sana. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha, akan tapi jika seandainya datang ta'un, bencana penyakit tersebut kepada satu kaum dan engkau ada di dalamnya, ya, masuk kampung kita di dalam kampung tersebut, fala takhruju firaran minhu, maka tidak boleh kalian keluar untuk menghindari dari penyakit tersebut. Sebab tidak ada penyakit yang, jadi jangan sampai ada istilah penyakit menular. Di sebelah Nabi nggak ada penyakit menular, semua akan sakit. Sebab memang secara kebiasaan ya, karena virus yang disedot, diisap dan sebagainya, sehingga penyakit flu pindah dan sebagainya. Akan tapi dikatakan tidak, penyakit tidak menular, itu hanya karena kamu lemah fisikmu lalu terkena. Sebab orang lain pun ngirup yang sama juga tidak kena flu kok. Akan tapi pun demikian, kalau kita akan masuk sebuah kampung dan di situ banyak penyakit yang menurut lidahnya manusia adalah menular, biarpun sakit adalah dari Allah, menurut lidah kita adalah menular, maka kita tidak boleh datang ke tempat tersebut, tidak boleh masuk ke tempat tersebut. Ini pernah dikisahkan pada zaman Sayyidina Umar ibn Khattab waktu di Syam. Di saat di Syam itu terjadi satu ta'un, bencana, orang kena penyakit dan banyak yang meninggal dunia. Maka di saat Sayyidina Umar mau menuju ke Syam, mendengar berita bahwasanya di Syam terjadi musibah, wabah, penyakit di Syam. Kemudian saat itu pada bermusyawarah sahabat Nabi antara melanjutkan perjalanan masuk ke Syam yang berpenyakit atau tidak. Terjadi diskusi kecil di antara mereka, bahkan perdebatan. Sebagian mengatakan kita harus kembali saja, sebagian mengatakan tidak, nggak boleh, karena Nabi pernah mengatakan kalau kamu masuk satu kaum dan di situ ada penyakit, kamu tidak boleh keluar. Debat di antara para sahabat Nabi.
Kemudian setelah berdebat panjang, Sayyidina Umar mengambil keputusan, suatu ide cemerlang. Berkatalah Sayyidina Umar ibn Khattab kepada Abu Ubaidah ibn Jarrah, kepada Abu Ubaidah berkata beliau bahwasanya kita tidak akan masuk. Kita tidak akan masuk ke Syam. Jadi kita tidak akan masuk. Ini anda sehatnya Sayyidina Umar bin Khattab. Tidak masuk, kemudian Sayyidina Abu Ubaidah mengatakan apa? Afiraran min qadarillahi ya Amirul Mukminin? Apakah kita lari dari ketentuan Allah? Maksudnya mengingatkan, bukankah Nabi melarang kalau kita berada di sebuah tempat itu ada penyakit, kita tidak boleh keluar? Kemudian Sayyidina Umar membalas omongan Abu Ubaidah itu dengan kalimat nafirru min qadarillah ila qadarillah. Kita akan berlari menghindar daripada apa yang Allah tentukan menuju sesuatu yang Allah tentukan. Maksudnya kita menghindar dari sebuah keadaan menuju keadaan yang lain lagi. Lalu Sayyidina Umar menggambarkan begini, kalau seandainya kamu berada di sebuah perjalanan, kemudian kamu turun di sebuah lembah, dan lembah ini terbagi dua, ya, sebelah kamu membawa barang ternak, di sebelah kananmu adalah subur, hijau, royo-royo, kemudian sebelah kirinya adalah kering keronta, tidak ada air, tidak ada dedaunan, tidak ada pepohonan. Kira-kira kamu pergi kemana? Dijawab, ya pergi ke kanan, mengambil yang banyak rumputnya. Begitulah kamu adalah menghindar dari qadar. Kalau kamu seandainya mengembalakan ternakmu di tempat yang kering keronta, itu juga dengan qadarullah, dari ketentuan Allah, aturan Allah. Dan kalau seandainya engkau mengambil di tempat yang rumputnya adalah hijau, subur, maka itu juga dengan qadarullah, dengan ketentuan Allah, dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kamu milih menghindar daripada qadarullah menuju juga qadarullah Subhanahu wa taala. Nah, ini artinya kecerdasan Sayyidina Umar dalam menangkap sabda Nabi. Nabi bukan melarang, yang dilarang oleh Nabi adalah jika kamu berada di dalamnya, kemudian di situ terjadi musibah wabah, maka kamu jangan keluar. Lah ini kita di luar, kita belum masuk. Kalau belum masuk, lihat, bisa memilih antara masuk atau tidak masuk, antara masuk dan tidak masuk. Maka anjuran daripada Sayyidina Umar bin Khattab untuk tidak usah masuk. Karena apa? Tidak usah masuk ini juga termasuk dari qadarullah Subhanahu wa taala. Kemudian lanjutan hadis ini, wa an Aisyah radhiyallahu taala anhu, diriwayatkan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat, beliau berkata, sa'altu Rasulullah 'anit ta'un. Aku pernah bertanya kepada Rasulullah tentang wabah, penyakit. Fa akhbarani, kemudian Rasulullah memberikan kabar kepadaku, annahu 'adzabun, itu adalah sebuah hukuman, yab'atsuhu Allahu 'ala man yasha, yang Allah kirimkan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Wa anallahu 'azza wa jalla, dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala ja'alahu rahmatan lil mu'minina, adapun bagi orang yang beriman, musibah itu adalah sebagai kasih sayang untuk mengurangi siksaan nanti di akhirat, bahkan untuk pengangkatan derajat atau penghapus dosa yang pernah dilakukannya. Ini bagi orang yang beriman. Laisa min ahadin, maka tidak ada satu orang pun yaqaul ta'unu, kemudian terjadi musibah wabah penyakit di kampungnya, fayamkuthu fi baladihi, kemudian dia diam di tempat tersebut. Artinya tidak ada satu orang pun yang negerinya tertimpa musibah wabah, kemudian dia sabar di tempat tersebut dan tidak keluar kalau sampai mati, sabiran, dengan sabar, muhtasiban, mengharap pahala dari Allah, ya'lamu annahu, dan dia yakin sesungguhnya la yusibuhu, tidak akan menimpa seseorang illa ma katabahullahu lahu, kecuali apa yang Allah tentukan. Dan dia yakin kalau memang penyakit tidak akan menimpaku, tidak akan menimpaku biarpun aku bersama orang-orang sakit. Jadi di saat berada di tempat yang di situ banyak orang sakit pun harus dengan penuh keyakinan bahwa tidak akan ada orang yang bisa sakit kecuali Allah beri penyakit. Tidak akan sampai kepada kita penyakit seperti apapun kecuali memang karena Allah menghendaki itu semuanya. Illa kana lahu mithlu ajrika. Kalau seandainya ada orang mati dalam keadaan negerinya, kampungnya tertimpa musibah wabah dan dia sabar, di samping sabar dia mengharap dari Allah pahala,
maka ketahuilah orang tersebut illa kana lahu mithlu ajri syahidin, maka kematiannya itu mendapatkan pahala seperti orang yang mati syahid. Baik, ini adalah petunjuk dari Rasulullah SAW tentang musibah yang terjadi di sebuah kaum. Semoga Allah menjauhkan kita dari musibah, semoga Allah menjauhkan kita daripada ta'un. Akan tetapi apapun bentuknya, jika musibah terjadi kepada satu kaum dan di situ ada orang yang beriman, awas dan awas agar kita jangan sampai berprasangka buruk kepada mereka, apalagi dengan nada merendahkan atau melecehkan mereka dengan kesombongan kita, lalu berkata, oh itu karena kamu ahli maksiat makanya ditimpakan oleh Allah musibah kepada kalian. Ini adalah kesombongan. Jangan berkata semacam itu. Memang dikatakan oleh Nabi bahwa kalau ada musibah dan wabah ditimpakan oleh Allah ke satu kaum, maka itu adalah kasih sayang dan azab. Akan tapi ketahuilah, azab dalam bentuk secara lahir, adab terjadi orang mati dan sebagainya, tapi bagi ahli iman hakikatnya ternyata kasih sayang seperti yang disabdakan Nabi SAW. Karena apa? Kalau ada satu orang yang beriman mati dalam musibah tersebut, matinya mati syahid. Dan siapapun dari orang-orang yang beriman di saat mendapatkan musibah semacam itu, di saat mendapatkan musibah wabah semacam itu, ketahuilah ada 3 kemungkinan. Yang pertama adalah karena Allah ingin menghapus dosanya hamba tersebut. Jadi Allah sayang kepada hambanya ini. Cuman hamba yang dicintai Allah ini jarang istighfar nih. Sementara dia juga punya banyak dosa, tapi Allah cinta kepadanya dan Allah tidak ingin menyiksanya di akhirat nanti. Maka oleh Allah ditimpakan musibah kepadanya di dunia karena Allah tidak ingin menghukumnya nanti di akhirat. Dihukumlah dia dengan musibah. Ini. Ada lagi orang yang memang dicintai oleh Allah dan datangnya musibah itu ternyata bukan untuk menghapus dosa, tapi untuk mengangkat derajatnya. Allah senang cinta dengan hamba ini, Allah senang dengan hamba tersebut, tapi hamba ini dicintai oleh Allah, tidak rajin sholat, tidak rajin ibadah, hanya fardu-fardu saja, tidak ada amalan-amalan sunnah yang bisa mengangkat derajatnya. Sementara Allah menghendaki orang tersebut terangkat derajatnya, maka Allah timpakan musibah kepada orang tersebut, padahal dia tidak punya dosa. Allah timpakan musibah kepadanya karena Allah ingin mengangkatnya, Allah ingin memuliakannya. Yang ketiga adalah karena Allah ingin memberikan kejutan kita nanti pahala di akhirat. Itulah bagi ahli iman. Maka kalau kita memandang sebuah kampung terjadi musibah, maka hendaknya kita pandang dengan pandangan yang penuh dengan ketawaduan, bukan sombong. Jangan katakan itu karena kamu berdosa, akan tapi katakanlah Allah akan mengangkat derajatmu wahai ahli iman. Musibah yang menimpa kampungmu adalah untuk mengangkat derajatmu semuanya. Akan tapi jika musibah menimpaku diri kita, maka hendaknya yang kita katakan adalah ini karena Allah akan mengampuni dosa-dosaku. Jangan dibalik. Kadang-kadang kita dengan kesombongan mengatakan, wah Jogja gempa, Aceh tsunami, dasar sana maksiat semuanya. Kalau seandainya Aceh itu harus harus dihancurkan dengan tsunami karena kemaksiatan yang terjadi di sana, maka ketahuilah Cirebon pun juga sudah mendapatkan bagian seharusnya. Karena di Cirebon juga tidak sepi dari kemaksiatan kok. Jadi jangan memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Jogja maksiat semuanya, kok banyak orang-orang gini maksiat, zina segala macam, makanya Allah goyang buminya. Ini kan merendahkan orang yang ada di sana. Sebab ada di antara mereka itu orang yang beriman, orang soleh, orang baik. Akan tapi hendaknya pandang kita adalah di saat kita melihat musibah menimpa orang lain, hendaknya yang kita hadirkan adalah husnudzon, semoga itu karena Allah ingin mengangkat derajat mereka. Memang mungkin sekali Allah ingin mengampuni dosanya karena mereka banyak dosa, akan tapi ketahuilah kita merendahkan orang lain lalu berkata ini karena kamu banyak dosa, ini juga sesuatu yang tidak baik, sebuah kesombongan. Tapi hendaknya di saat menunjuk orang lain kita katakan Allah ingin mengangkat derajatmu, tapi di saat musibah menimpa kita, semoga ini adalah pengampunan dari Allah untukku. Itu jangan dibalik. Ini kita sering sombong menilai orang lain. Ini adalah berkenaan dengan urusan musibah. Dan ketahuilah musibah selalu indah bagi orang yang beriman, dikatakan rahmah lil mu'minin, bagi orang yang beriman. Sehingga pun demikian kita tidak boleh minta penyakit dan musibah. Kita tahu yang mati karena wabah akan mati seperti orang mati syahid. Yang mendapatkan musibah karena wabah, maka ketahuilah Allah akan ampuni dan Allah angkat derajatnya. Tapi pun demikian tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan kalau kita minta, ya Allah, yang penting aku menjadi kekasihmu, menjadi walimu, menjadi orang yang kau muliakan, biarpun saya sakit seumur hidup gak apa-apa. Oh jangan ngomong gitu.
Nggak boleh ngomong begitu. Kayak hebat bener, kayak paling bakal tambah bener mendapatkan penyakit. Jangan ngomong, yang penting saya jadi ahli surga ya Allah, biarpun di dunia melarat, nyungsep, nggak apa-apa, yang penting mati masuk surga. Oh, jangan ngomong gitu. Ya Allah, saya punya duit banyak, tapi nggak punya anak. Ya Allah, berikan saya anak, biarpun melarat, nggak apa-apa. Oh, nggak boleh ngomong gitu. Melarat bener mah bingung nanti. Biasakan berucap yang baik, akan tapi katakan, ya Allah, berikan kepadaku kebaikan di dunia dan berikan kepadaku kebaikan di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau sudah diberi oleh Allah karunia rizki yang banyak, kemudian belum punya anak, jangan berkata, ya Allah, biarpun punya rizki banyak tapi nggak punya anak, nggak enak, ya Allah, maka berikan anak biarpun rizkiku habis, nggak apa-apa. Jangan ngomong gitu. Akan tapi berkatalah, ya Allah, seperti Engkau maha kuasa untuk memberikan karunia kepadaku rizki yang banyak, sungguh Engkau maha kuasa untuk memberikan kepadaku anak yang soleh, ya Allah, maka berikan kepadaku anak yang soleh. Begitulah ngomongnya. Ya Allah, seperti Engkau mampu memberikan kesehatan kepada hamba-Mu, ya Allah, ya, beri kesehatan kepada hamba-Mu, maka berikan kepadaku kesehatan. Dan Engkau yang menurunkan penyakit dan Engkau yang mengangkat, maka kami mohon, ya Allah, berikan kepadaku kesehatan. Jangan minta sakit, biarpun tahu kalau mati syahid. Nggak boleh kita minta penyakit, minta musibah, nggak. Akan tapi dihimbau untuk ngomong yang baik. Rabbana atina fid dunya hasanah. Dalam keadaan terpepet. Sebenarnya itu kadang-kadang orang putus asa itu, menganggap Allah nggak mampu, sehingga sudah putus asa, ya begitu. Nggak apa-apa, yang penting punya anak hitam pun nggak apa-apa, atau ngomongnya ke jelek-jelek. Sering orang ngomong begitu. Ada menemukan orang semacam itu. Sebetulnya itu adalah ungkapan dari bentuk keputusasaan dan prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ana inda dhanni 'abdi bi, yang prasangka buruk akan diberi oleh Allah sesuai dengan prasangkanya. Maka kalau prasangka kepada Allah yang baik-baik saja deh. Nah ini. Jadi mintalah kepada Allah yang baik. Sayyidina Yusuf alaihissalam kalau seandainya minta, ya Allah, berikan aku kemuliaan di Mesir tanpa harus dipenjara, tidak akan dipenjara. Tapi Nabi Yusuf ngomong, ya Allah, penjara bagiku lebih senang, lebih aku senangi. Masuk penjara beneran Nabi Yusuf alaihissalam. Disebutkan dalam Al-Quran. Kalau seandainya berucap yang baik, yang indah akan diberi oleh Allah. Kan Allah maha kuasa. Maka itu jangan ngomong yang jelek. Dari bagu ini mending. Kalau mending itu mah baik semuanya. Jangan mending yang gak enak. Baik semuanya. Karena kita berhadapan bukan dengan yang lemah, akan tapi kita berurusan dengan zat yang maha kuasa, zat yang maha kuat, zat yang maha kaya, zat yang maha pemurah. Nah ini adab kita di saat kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sudah umur begini saya belum nikah, sudahlah ya Allah, yang penting dapat laki-laki. Ini orang putus asa ini. Minta yang gitulah, yang soleh, yang boleh ngomong yang ganteng, yang soleh, yang minta. Mintanya kepada Allah yang maha kuasa, yang maha kaya. Kita bukan minta kepada si fakir, tidak. Ini adalah pendidikan, ya. Jangan sampai kita memohon kepada Allah dengan nada putus asa, nada merendahkan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Kita sekarang kepada munajatnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Kita sudah sampai kepada qala musannif rahimahullah taala, nafa'an Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumikum fid darin amin ila anqal. Ilahi, wahai Tuhanku Allah, ya Allah Tuhanku, qad alimtu, sungguh aku telah tahu ya Allah, biikhtilafil athari, dengan berbeda-bedanya ciptaanmu ini yang ada di semesta ini. Di langit ada bintang, ada rembulan, di bumi ada lautan, ada gunung, dan ada hutan, dan bermacam-macam yang aku saksikan di semesta ini ya Allah. Wa tanaqulatil atwari, dan perubahan suasana, keadaan musim, ada musim dingin, musim panas, ada waktu sore, ada waktu pagi, ada waktu siang, ada waktu malam. Kami tahu itu semua. Anna muradaka, dan maksudmu ya Allah dari itu semua adalah minni, engkau menghendakiku, an tata'arraf alayya fi kulli syai',
karena engkau ingin mengenalkan dirimu ya Allah melalui segala ciptaanmu. Hatta la ajhaluka fi syai', sehingga aku tidak akan buta kepadamu dengan segala sesuatu, sehingga menjadi cerdas di saat melihat bintang gemintang kagum dengan zat yang menciptakannya, di saat melihat lautan lepas terkagum dengan zat yang menciptakannya, lihat semut dia kagum dengan zat yang menciptakannya, bahkan tidak melihat sesuatu yang di semesta ini kecuali dia akan menjadi semakin kenal kepada Allah. Dan memang hakikatnya apa? Semesta ini, ciptaan Allah ini adalah Allah mengenalkan dirinya, agar kita mau faham, tafakkur kalau ini adalah ada yang menciptakannya. Jadi tidak ada sesuatu yang di bumi ini kecuali mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mengenalkan kepada kita dengan ciptaannya. Akan tetapi ketahuilah banyak orang yang tertipu dengan itu semua, sehingga justru yang semestinya semesta ciptaan Allah ini sebagai jendela untuk melihat Allah, cermin agar kita tahu bahwasanya di balik ini semua akan terlihat Allah, tapi ternyata banyak daripada athar semesta ini menjadi sebab kita terhijab, tertutup dari Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Bukan menuhankan Allah lagi, karena sudah menuhankan yang namanya kekayaan dunia, sehingga dia melihat dunia tidak terlihat Allah, melihat jabatan tidak terlihat Allah. Akan tapi kalau dia melihat dunia sebagai dunia yang tidak pernah dilihat oleh Allah, maka begitu tampak jelas Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya. Ia bisa melihat. Jadi tidak melihat sesuatu kecuali yang dilihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Ini. Jadi ini adalah sebetulnya menunjukkan kepada Allah, mengingatkan kita kepada Allah kalau kita mau faham dan mau merenungi dengan akal kita, akal sadar kita dan hati kita. Ilahi wahai Tuhanku, kullama akhrasani lu'mi antaqani karamuka, wa kullama ayistani awsafi ayisatni, kullama ayisatni awsafi atba'atni minanuka. Ya Allah, setiap kali kejelekanku ini menjadikan aku bisu untuk memohon dan mengadu kepadamu, karuniamu telah menjadikan aku mampu dan bisa untuk memohon dan mengadu kepadamu. Begitu banyaknya karunia yang Allah berikan kepada kita, nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Lihat, kita ini orang yang laim. Laim itu apa? Yang punya lu'um. Laim itu adalah orang yang gak ngerti syukur. Lihat, teramat banyak karunia yang Allah berikan kepada kita. Seolah-olah Ibn Athaillah tadi ngomongin, ya Allah, teramat banyak karunia yang kau berikan kepadaku ya Allah, sehingga aku menjadi malu untuk berucap pemohon lagi kepadamu ya Allah. Teramat banyak, dan itu pun saya tidak bisa mensyukuri ya Allah. Nikmat mata, nikmat telinga, nikmat macam-macam nikmat yang kau berikan kepadaku teramat banyak, sehingga nikmat itu menjadikan aku malu, sehingga aku tidak mampu berucap untuk memohon lagi kepadamu. Karena apa? Yang nikmat yang engkau berikan saja aku belum bisa mensyukuri, bagaimana aku minta lagi kepadamu ya Allah. Akan tetapi ya Allah, setelah aku yakin dan tahu karuniamu tentu sangat luas, sangat besar, maka aku tetap memohon kepadamu. Ya, kalau kita memang mestinya ya, kalau kita punya rasa malu mestinya. Lah ini, iya ya, kita kemarin tuh dikasih sama orang itu aja belum bisa balas, belum bisa syukur. Kira-kira pantas enggak kita mau datang lagi ke dia minta, Pak, ini manusia loh ya. Cuman karena kita yakin, tahu bahasanya dia adalah pemurah, maka kita minta lagi. Contoh anak dengan bapak, lihat. Anak dengan bapak tahu bapaknya kan maha pemurah, bapaknya kan pasti sayang, minta dikasih. Biarpun anak jarang syukur, lihat, ini onak kepada bapaknya, kepada Allah lebih dari itu, nikmat Allah lebih besar. Jadi hendaknya kita itu harus merasakan seperti itu, merasa malu karena karunia Allah teramat besar dan kita tidak mampu mensyukuri. Sehingga kalau kita melihat nikmat Allah yang besar lalu kita belum bersyukur, ini malu. Akhrasani menjadi aku tidak mampu berucap untuk memohon lagi kepadamu ya Allah, karena teramat banyak karuniamu dan itu pun aku tidak bisa mensyukuri ya Allah.
Gimana aku bisa minta kepadamu ya Allah? Yang sudah kau berikan saja aku tidak bisa mensyukuri ya Allah. Malu aku kepadamu untuk minta. Tapi ya Allah, kan kau maha pemurah. Karena kau maha murah ya Allah, sudahlah aku minta kepadamu ya Allah. Akhirnya kita minta. Dan ini bentuk iktiraf, pengakuan daripada Ibn Athaillah As-Sakandari bahwa hendaknya seorang muslim mukmin itu seperti itu. Merasa bahwasanya kita tidak akan mampu mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi pun demikian rasa malu itu tidak boleh menghentikan kita untuk memohon, karena Allah senang kalau kita minta kepadanya. Sehingga biarpun kita belum bisa mensyukuri secara tuntas, maka pun kita tetap mohon, ya Allah, ya Allah, ya Allah, berikan kepadaku ya Allah karuniamu dan nikmatmu. Wa kullama aysatni awsafi, ya Allah, setiap kali sifat-sifatku ini menjadikan aku putus asa untuk mengadu dan memohon kepadamu, atma'atni minanuka, karuniamu ternyata menggugahku ya Allah untuk berharap kepadamu ya Allah. Kalau kita merenung ini Imam Ibn Athaillah As-Sakandari di dalam memohon kepada Allah, hendaknya kita pun dengan renungan sadar bahwasanya aku ini ya Allah seorang hamba yang sering lupa menjalankan tugas untukmu saja, sering teledor, banyak kesalahan yang aku lakukan ya Allah. Ini kan sifat-sifatku, teramat banyak dosaku, maka karena sifatku kayak begitu, putus asa ya Allah. Kayak gak pantas ngadep kepadamu ya Allah. Gak pantas saya ini ya Allah untuk meminta kepadamu, menghadap kepadamu ya Allah. Teramat hina saya ini, teramat rendah saya ini ya Allah, rendah, kotor saya ya Allah, lalai ya Allah, menjalankan tugas gak benar terus. Sehingga orang menjadi putus asa. Sampai derajat itu dulu. Pokoknya kita harus sadar dulu bahwasanya, kita beribadah kepada Allah pun juga ibadahnya kayak begitu. Belum lagi dosa-dosa yang kita lakukan masih banyak. Sifat kelemahan kita, penghambaan kita yang gak benar, gak serius. Di hadapan Allah, waduh ya Allah, sudah kalau begini Allah malu, saya nggak bisa yang ngadep kepadamu ya Allah, deh putus asa deh, jelek banget saya ini, nggak pantas. Ini kesadaran sebagai seorang hamba yang hina, rendah, kotor. Tapi setelah itu nengok, melihat kepada Allah yang maha pemurah dengan nikmat yang tidak pernah henti. Akan tapi ya Allah, setelah aku melihat Engkau adalah maha pemurah dengan karuniamu, Engkau sangat memberi, selalu memberikan nikmat kepada siapapun. Bahkan kepada orang yang musuhimu pun Engkau memberi nikmat ya Allah. Orang yang tidak sujud pun Engkau beri nikmat, maka ya Allah, sekotor apapun diriku ya Allah, sejelek apapun diriku ya Allah, sebanyak apapun dosaku ya Allah, aku berani memohon karena Engkau adalah maha pemurah. Dan hendaknya seperti itu kalau kita mohon kepada Allah. Kalau mohon dengan kesombongan susah diterima oleh Allah. Ya Allah, saya sih oke-oke aja, bisa, ya nggak dikasih. Ya Allah, saya ini nggak pantas ngadep kepadamu ya. Saya ini jelek, teramat banyak dosaku ya Allah. Sehingga dengan dosaku yang banyak ini saya nggak berani minta ampun kepadamu, teramat banyak. Kayak dengan manusia kan begitu. Kenapa nggak san? Aduh, kesalahan saya terlalu gede. Aduh, malu. Manusia. Dengan Allah pun hendaknya kita seperti itu. Cuman bedanya kalau dengan manusia bisa saja tidak memaafkan. Kenapa? Hatinya mungkin sempit. Tapi Allah yang maha luas dengan maafnya. Ya Allah, dosa kami teramat banyak, teramat besar dosa kami ya Allah. Sungguh kami tidak berani memohon ampun kepadamu karena teramat banyak dosa kami. Akan tapi ya Allah, setelah kami yakin bahwasanya Engkau maha pemurah, maka kami memberanikan diri untuk memohon pengampunan kepadamu. Seperti itu. Lalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi permohonan ampun kita kepada Allah didasari dengan rasa malu, rasa takut bahwasanya kita teramat banyak dosa, dan menyadari kalau kita tuh gak pantas menghadap kepada Allah. Melihat diri kita tidak pantas menghadap kepada Allah. Melihat Allah yang maha pemurah, baru berani kita mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat Ibn Athaillah selanjutnya adalah, ilahi man kanat mahasinuhu masawi, fa kaifa la takunu masawihi masawi, wa man kanat haqa'iquhu da'awi, fa kaifa la takunu da'awihi da'awi. Kata Ibn Athaillah Sakandari, beliau iktiraf dengan diri, pengakuan dari diri beliau sendiri. Ya Allah, kalau ada orang yang perbuatan baiknya pun ternyata masih belum baik, gimana dengan perbuatan jeleknya ya Allah? Perbuatan baik saja belum baik, bagaimana dengan perbuatan jelekku ya Allah?
Kemudian yang kedua adalah hakikatnya saja masih palsu. Bagaimana tentang kepalsuanku ya Allah? Maknanya adalah Ibn Athaillah Sakandari menghadap kepada Allah tidak dengan kesombongan amalnya. Punya sholat, punya puasa, punya sedekah. Akan tapi masih mencurigai hawa nafsunya. Mungkin di dalam sholatku ini adalah masih kropos. Sehingga diadukan, ya Allah, saya melakukan sholat. Tapi kayaknya sholat saya ini juga masih kropos ya Allah. Kebaikanku pun ternyata masih ada ketidakbaikan. Nggak bener, ngaku. Dan itu sebaik-baik hamba di saat melakukan kebaikan kepada Allah, dia akan melakukan ibadah. Sebuah kebaikan hendaknya dia masih selalu merasa kurang sempurna. Agar terlalu membuat peningkatan. Sampai dikatakan ada salah satu orang membuat sebuah kain, mintal kain dengan rapi dan bagus. Memintal kain dengan rapi dan bagus untuk dijual. Dan sudah dirapikan dengan rapi. Setelah dijual kepada ahlinya, ternyata sang ahli yang mau membeli tadi mengatakan, saya tidak bisa membeli barang ini. Karena apa? Banyak yang kurang ini. Banyak yang kurang. Tiba-tiba nangis orang ini. Nangis terseduh-seduh. Kemudian bosnya tadi lalu kasihan. Sudahlah, kalau kamu nangis begitu biar saya beli saja kalau gitu. Biarpun tidak sesuai dengan standar saya. Aku menangis bukan karena tidak engkau beli. Aku hanya mikir diriku sendiri. Ini pekerjaan yang sudah aku tekuni dengan tekun, saya sodorkan kepada ahlinya, ternyata masih kurang. Aku mikir bagaimana dengan sholatku nanti di saat harus disodorkan kepada Allah yang tahu lahir batinku. Ini sudah aku anggap benar ini pintalan yang aku buat ini. Akan tapi setelah aku sodorkan kepada ahlinya, dirimu ternyata banyak yang kurang. Bagaimana dengan sholatku dan puasaku dan semuanya ibadahku ini nanti disodorkan kepada Allah. Aku khawatir jika nanti ternyata Allah bilang kropos, nggak bener, nggak baik, lalu ditolak. Itu yang aku takutkan. Nah inilah orang-orang mulia. Kadang-kadang kita sholat sudah petentang-petentang kayak sudah punya surga ini. Ibadahku sudah ajab. Iya, saya kan ahli tahajud. Puasa Senin Kamis saja sudah 60 tahun nih. Oh, puasa Daud gak putus-putus nih. Wah, habis semuanya. Seolah-olah sudah benar-benar pesan surga dia. Sementara seorang hamba hendaknya di saat melakukan kebaikan dan beribadah harus selalu mengoreksi, jangan-jangan ada kurang, merasa kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagi orang sudah pangkatnya tinggi ternyata ibadahnya pun masih dianggap kurang. Ibadah loh ya. Ibadahnya sehingga dia berani mengatakan kebaikanku pun di hadapan Allah ternyata jelek. Saya sudah sholat, ini sholat kan baik di hadapan Allah, ternyata hatiku tolah-toleh, kan jelek, kurang ajar di hadapan Allah. Saya sedekah karena Allah, akan tapi ternyata saya sedikit meminta disanjung. Oh, mahasin kebaikanku ternyata kejelekan di hadapan Allah. Bagaimana dengan kejelekanku ya Allah? Lah ini pengakuan di hadapan Allah. Kemudian haqa'iq, zahirnya, haqa'iqnya, kebaikan yang dilakukan dengan benar pun ternyata nilainya di hadapan Allah tidak. Bagaimana dengan sesuatu yang aku-aku saja? Artinya begini, aku sering mengaku-ngaku sesuatu yang aku lakukan, tapi ternyata sesuatu yang aku lakukan tersebut kropos, bukan karena Allah dan sebagainya. Bagaimana dengan sesuatu yang aku tanpa bukti? Ini maksudnya Ibn Athaillah Sakandari untuk mengajak kita untuk merenung. Kamu kalau mengaku jangan sekedar mengaku-ngaku. Perbuatanmu saja itu yang sudah menjadi bukti daripada amalmu belum tentu benar kok. Apalagi cuma ngaku-ngaku. Ngaku cinta kepada Nabi Muhammad, ya itu kan pengakuanmu. Akan tapi kan buktinya itu berbeda. Kenapa cara berpakaianmu bertentangan? Kenapa cara perilakumu kok jauh dari Nabi Muhammad? Itu ngaku namanya. Sholat saja perlu dicurigai kok kalau kita sholatnya gak khawatir ada riya, sedekah ada riya. Bagaimana sekedar mengaku-ngaku saja? Nah ini mengajak Ibn Athaillah Sakandari agar kita selalu merenungi apa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak terlena masuk bab ujub, sehingga tidak pernah mengoreksi apa yang kita lakukan. Jangan sampai kita merasa aman, sebab yang namanya syaitan itu akan masuk dari kiri, kanan, depan, belakang, poin dari penjuru.
Dan bermacam-macam cara setan untuk merusak amal kebaikan kita. Dimulai daripada setan itu menghentikan agar kita tidak beramal baik. Itu setan. Langkah pertama setan menghalangi umat ini manusia untuk beramal baik. Karena ingin dijadikan kawannya masuk neraka. Setelah orang itu berilmu lalu berkumpul dengan orang baik lalu berbuat baik. Setan itu lemes di saat orang pada berbuat baik. Aduh, ini sudah aku tahan, larang, masih saja mau ngaji ini di majelis taklim. Setan nangis. Setan nangis dan setelah nangis bangkit lagi. Kalau begitu biar saya dorong aja. Ngaji. Malah disuruh setelah itu. Aneh, setan pinter. Tapi saya akan masuk pintu lain. Apa itu? Ria. Wah, akhirnya beramalnya berbuat baiknya adalah karena ria. Rupanya di majelisnya belajar ilmu ria. Ria tidak diterima oleh Allah. Ngerti enggak? Iya paham. Astagfirullahaladzim. Berangkat. Nangis lagi setan. Setelah setan nangis bangkit lagi. Biar dia tidak ria, akan saya bisiki. Nggak ada orang kaya ente. Dari keluarga kamu cuma kamu tok yang ngaji. Dari orang kampungmu, iya. Oh, mulai ujub nih ya, bab ujub nih. Ini pinter setan. Pokoknya setan ingin menjadikan amalnya tidak diterima. Dan seterusnya ada madakhil syaitan. Syaitan terus menggoda. Sampai nanti termasuk di antara setan, loh, ini sudah aku ajari ria, dia benci ria. Saya ajari ujub, benci ujub. Kata setan bagaimana? Gini aja deh. Pokoknya kamu berangkat sajalah. Sehingga nanti derajat sehingga hanya sekedar syarat saja kata sudah menjadi rutin. Berangkat tidak dirasakan lagi. Jadi berangkatnya seperti tidak berangkat. Sampai nanti akhirnya sudah tidak cinta lagi ya. Putus nanti pada akhirnya. Kenapa? Tidak menikmati lagi di majelis ini. Makanya ada orang tidak istiqomah itu sebenarnya itu sudah berkali-kali setan prosesnya itu. Sampai derajatnya sudah ngaji lama, ternyata nggak kelihatan lagi di majelis taklim, ini sudah senang setan balik kepada semula. Ini yang saya cari. Padahal dulu rajin, nangis itu. Tapi kalau setan bisiin, sehingga hanya sekedar hadir saja. Hadirnya pun sudah nggak khusyuk, nggak enak, nggak nyaman. Setan sudah senang, sudah diskusi dengan setan tuh. Akhirnya apa? Akhirnya balik lagi. Tidak menikmati majelis, lalu dia pergi dari tempat tersebut. Tidak menikmati sholat, tidak menikmati bangun malam, sehingga mereka meninggalkan sholat, meninggalkan kebaikan. Kata setan, ya itu. Sudah berhasil saya mulai dari ibadah, sampai turun lagi, muter lagi, balik nol. Begitulah setan menggoda. Maka dari itu, ayo kita selalu waspada. Amal baik kita ini ketahuilah, untuk Allah. Tapi ketahuilah, setan tidak mau jika amal kita untuk Allah. Kita berbuat baik karena Allah dan setan tidak senang kalau kita berbuat baik karena Allah. Kita ingin mendapatkan ridho Allah, setan paling tidak senang kalau kita mendapatkan ridho Allah. Bahkan setan itu sudah dicap stempel masuk neraka jahanam, maka setan pun sudah berjanji bahwasanya dia akan selalu menggoda anak Adam ini. La aqudanna lahum siratal mustaqim. Setan akan selalu menggoda anak Adam ini. Bahkan kalau menggoda bukan saja di comberan, bukan di tempat pelacuran, bukan di tempat mabuk, fi siratal mustaqim, di jalan yang benar kayak begini banyak setan nunggu di sana itu. Di tempat yang lurus, yang benar tuh setan ganggu banyak. Ini sudah berjanji akan aku ganggu ini di saat mereka di tempat-tempat yang baik. Ini godaan setan. Setan akan selalu berusaha untuk mengeluarkan kita dari kebaikan. Nah ini, kita harus waspada dengan godaan setan. Kita harus waspada dengan, dan setan, dan kelebihannya lagi setan dengan kita apa? Setan ini tidak diberi oleh Allah kesempatan tidur, dadak sakit. Kalau kita tidur jadi. Kita tidak dia siaga 24 jam. Kalau kita beribadah hanya beberapa menit saja. Dia tuh kalau menggoda kita itu mulai dari programnya selalu berkembang, selalu bermacam-macam cara. Dan kita pun, kita ini enggak, waktu kita banyak yang nganggur. Sesaat kita ya dengan televisinya, apalagi sekarang zamannya WA, internet, setan itu internet pun ada. Bagi setan adalah ajib itu. Ini wong seandainya 24 saja masih belum tentu kita menang, apalagi kita cuma 3 jam untuk Allah, selebihnya adalah untuk setan. Senang setan tuh 24 jam dia nggak tidur, nggak pernah berhenti menggoda, nggak pernah putus asa. Karena apa? Sudah tahu jatahnya di neraka. Nggak ada setan putus asa itu. Setan kalau goda nggak bisa putus asa, nggak ada. Bahkan dia akan selalu mencari kawannya. Kalau ternyata lawannya lebih gede dari dia cari orang yang lebih gede lagi. Makanya kalau sudah kiai gede itu setannya ya kelas kiai itu. Kalau prof ya kelasnya gede. Jadi makanya hati-hati setan. Dan dia berjanji untuk selalu membawa anak Adam di neraka jahanam.
Maka dari itu waspadalah. Ayo kita selalu minta perlindungan kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian kita memperbanyak zikir, terus berkumpul dengan orang mulia. Waspada tentang godaan setan, agar kita tahu bagaimana setan masuk ke hati kita, sehingga kita terus waspada, sehingga kita tetap selamat, amal kita diterima oleh Allah, dan kita tetap istiqomah dalam kebaikan, sehingga kita betul-betul menjadi musuh setan. Kita ingin jadi musuh setan, dan hendaknya setan kita jadikan musuh yang sesungguhnya. Jangan jadikan kawan setan itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, syukran kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Mudah-mudahan kita semua bisa mengoreksi amal ibadah sehingga kita semua bisa menjadi hamba yang selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik, selanjutnya kita masuk kepada sesi tanya jawab. Kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya. Jamaah bapak-bapak satu orang penanya dan jamaah ibu-ibu satu orang penanya, dan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Baik, pertama-tama kami berikan kesempatan kepada jamaah bapak-bapak untuk bertanya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, yang saya tanyakan di luar tema, hukumnya bagaimana kalau kita atau saya pribadi di kantor itu mengimami selain muhrimnya? Karena kebetulan pada waktu sholat di kantor ada musola, ada karyawan perempuan yang mau sholat juga dan dia ingin bermakmum. Itu bagaimana Buya? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada jamaah ibu-ibu untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya diberikan kesehatan selalu. Amin. Amin. Bagaimanakah cara mengkreditkan barang dengan harga per harinya saja yang dikasih tahu Bu ya, sedangkan harga globalnya nggak dikasih tahu. Misalnya sehari 1.000 selama 4 bulan mengkreditkan barang. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, masalah sholat jamaah. Sholat jamaah diperkenankan imamnya laki-laki dan makmumnya adalah wanita yang bukan mahramnya, tapi dengan catatan semuanya. Dengan catatan tidak terjadi khulwah berduaan. Tidak terjadi khulwah atau berduaan di tempat yang sepi. Itu yang ketiga adalah syaitan. Jadi harus waspada yang demikian ini. Kayaknya ibadah ternyata setan yang berbisik. Dan hati-hati, paling mudah menuju setan, menuju kehinaan kalau melalui kebaikan. Orang nggak akan menduga kalau itu akan berbuat jelek. Harus waspada. Akan tapi jika misalnya imamnya seorang laki-laki, kemudian makmumnya adalah wanita yang bukan mahramnya, maka ini diperkenankan dengan catatan tidak berduaan. Akan tapi tempatnya hendaknya semakin jauh semakin bagus. Artinya tempatnya jangan terlalu depet-depet. Mungkin di ujung musola, depan musola dan sebagainya, tempatnya terbuka. Kemudian di situ banyak orang, apalagi wanitanya adalah banyak jamaahnya. Itu diperkenankan yang demikian itu. Dan memang kaidah dalam mengatur barisan sendiri sangat berbeda antara kaum pria dengan kaum pria, atau di situ ada kaum wanita. Sebaik-baik sopnya wanita yang paling belakang dan sebaik sop kaum laki-laki paling depan. Tujuannya adalah agar jauh. Itu semua lebih menghantarkan kepada kekhusyuan. Lebih menghantarkan kepada kekhusyuan di dalam kita melakukan sholat semakin jauh. Tapi dalam bicara tentang sholat jamaah, maka jamaahnya adalah sah. Kemudian juga diperkenankan secara syariat dengan catatan tidak terjadi khulwah, berduaan. Dan berduaan itu hukumnya haram, ya, biarpun untuk mengajari Al-Quran. Termasuk sholat berjamaah, berduaan hukumnya haram, khulwah. Dan kaidah khulwah itu, apa sih yang dimaksud khulwah yang dikatakan haram? Khulwah itu pokoknya di tempat itu kalau kamu ingin melakukan keharaman ya aman, nggak ada orang tahu. Yaitu khulwah. Jadi kalau kita ingin melakukan mesum di situ ya terjadi, itu khulwah. Berbeda dengan ikhtilat, bercampur antara laki dengan perempuan. Ada ikhtilat yang halal, ada ikhtilat yang haram.
Ikhtilat yang halal adalah jika memenuhi 5 syarat. Selebihnya adalah haram. Ikhtilat bercampur laki dengan perempuan, ini kan ikhtilat campur laki perempuan. Yang pertama adalah semuanya sama-sama menutup aurat. Ikhtilat bercampur. Ikhtilat dengan khalwah berbeda ya, sebagian tidak membedakan antara khalwah dengan ikhtilat. Kalau khalwah berduaan, laki perempuan, hukumnya haram. Yang ketiga adalah syaitan. Adapun ikhtilat bercampur laki dan perempuan, tidak semuanya dilarang. Bercampur laki perempuan tidak terlarang asalkan memenuhi 5 syarat. Yang pertama, sama-sama menutup aurat. Yang kedua, di kalangan orang-orang yang mulia. Mulia, menjaga pandangannya. Sebab biarpun menutup aurat pakai cadar sekalipun, kalau laki-lakinya jelalatan, di balik bajunya apa itu, kan kurang ajar namanya itu. Hah? Mulutnya enggak, matanya tidak menjaga. Jadi yang kedua adalah orang yang sama-sama menjaga, orang terhormat. Yang ketiga adalah yang dibicarakan adalah sesuatu yang baik. Wah, yang satu pakai imamah gede, yang sebelahnya pakai cadar, tapi yang diomongkan porno, kotor, haram, tidak boleh. Kemudian tempatnya pun terhormat. Bukan tempat yang biasa digunakan untuk sesuatu yang hina. Bukan tempat mabuk, bukan tempat berzina, bukan ini, bukan. Tempat terhormat. 4. Yang kelima adalah tidak dempetan, tidak bersentuhan, biarpun ada batasnya. Dempet-dempetan, desek-desekan. Kalau sudah mengarah kepada yang demikian itu menjadi tidak boleh. Pengecualian kalau kita berada di Masjidil Haram untuk melakukan ibadah yang namanya tawaf, itu pengecualian. Hal yang demikian itu tidak bisa disamakan. Ziarah wali pun tidak bisa disamakan dengan tawaf. Makanya kami himbau kepada adik-adik putriku, kalau memang kita ziarah Wali Songo, Sunan Gunung Jati sekalipun, ziarah wali adalah disunahkan, dianjurkan. Akan tapi jika ternyata di tempat tersebut sudah berdesak-desakan, maka dari rumah saja deh baca doanya. Nggak usah datang ke sana. Karena Sunan Gunung Jati lebih senang kalau engkau menjaga kehormatanmu. Ini, wah, Masya Allah lah ini. Pahalanya belum tentu, dosanya pasti. Itulah orang bangkrut. Bayar lagi pakai bisnya, ayo. Jadi harus waspada yang demikian itu. Karena itu ikhtilat yang haram jadinya. Karena apa berasa? Kecuali dalam keadaan normal tiba-tiba terjadi desakan yang di luar dugaan kita, lain cerita. Misalnya apa? Kita pergi ke pasar kan aman, tidak desakan. Ada kebakaran di sana, lah ini dimaafkan. Ini adalah masalah ikhtilat. Jadi ikhtilat ada. Selebihnya adalah haram. Berkumpul dengan kaum wanita ternyata buka aurat, haram kita. Loh, tapi gimana di kantor saya? Ya, itu istighfar terus, tetap haram, nggak bisa berubah, tidak. Hanya istighfarnya saya yang banyak, jangan dirubah. Oh, di rumah tempat saya, iya tetap haram, pokoknya haram kalau sudah 5 syarat tidak terpenuhi, haram. Ya istighfar kalau begitu, sambil kita berpikir untuk merubah semuanya, merubah keadaan. Baik, ini adalah masalah ikhtilat. Kemudian masalah orang jual kredit. Jual kredit yang benar ya, bukan kredit palsu ya, leasing. Kita duit ini kan kredit palsu. Sebuah showroom mobil tidak punya duit, akhirnya berhubungan dengan bank konvensional untuk membiayai, akhirnya apa? Sang pembeli suruh membayari ke bank konvensional sekaligus ngasih riba sama ngasih untung sama showroom. Ini kan hebat showroomnya. Yang paling bodoh kita yang beli kan. Nah ini. Tapi kredit yang sesungguhnya adalah benar. Kredit yang sesungguhnya adalah saya punya mobil, nggak ada hubungannya dengan dunia perbankan. Ada pun masalah pembayaran boleh saja sih. Bank Syariah Al-Bahjah gitu misalnya. Nah, Anda bayarnya ke situ mah oke. Misalnya saya jual, lihat di internet Bank Syariah Al-Bahjah di mana kantornya, bingung nanti. Misalnya saya jual mobil saya sendiri, saya kreditkan. Kredit boleh namanya baik taksid, asalkan bukan emas dan perak. Selain emas dan perak boleh dijual kredit. Selain emas dan perak boleh dijual kredit, tapi kredit beneran, bukan kredit-kreditan. Jadi saya punya mobil, saya jual kepada Anda, harganya 60 juta ya. Anda bayar dalam setahun. Tinggal dibagi saja. Maka itu adalah sah. Dan itu termasuk menolong. Karena orang membayar dengan harga sebagian kontan, sebagian tertunda. Berarti itu menolong. Kita menjual kredit termasuk menolong itu. Karena dia suruh bayar kontan nggak mampu. Akhirnya dia bayar nyicil, memudahkan dia. Maka itu diperkenankan, kredit diperkenankan. Dan termasuk bagian menolong, karena apa? Sebagian dibayar kontan DP-nya, selebihnya dibayar tunda. Nanti. Tapi catatannya harus, harganya jelas. Sebab dalam jual beli itu harus harganya jelas dan yang dibeli juga jelas.
Nggak boleh kita saya menjual burung yang terbang, nggak sah. Atau sesuatu yang nggak jelas, harus jelas. Barangnya kayak apa dan duitnya berapa harus jelas. Tinggal ngalikan saja dong. Menjelaskan kan tidak susah. Kalau 4 tahun misalnya ya tinggal kali saja 12. Per bulannya berapa begini, tinggal gitu saja. Per harinya begini kali 360 kali 4 misalnya. Ya dihitung saja, tinggal saya harus bayar sebegini. Cuman saya cicil setiap harinya begini. Sesuai dengan apa yang sudah ditentukan dan tidak boleh ada tambahan. Selagi saya telah menentukan bahwasanya harga mobil saya 60 juta dalam 1 tahun atau dalam 5 tahun, ya tetap 60 juta. Kalau ternyata dalam waktu yang sudah ditentukan kok nggak bisa bayar, bukan berarti langsung nambah dong, nggak ada itu semuanya. Lalu bagaimana? Ya dimusyawarah kondang. Apa mobilnya dijual lalu untuk membayari dan nggak boleh dicabut, nggak boleh. Karena Anda sudah membeli mobilmu dariku. Berarti Anda punya hutang. 60 juta kurangnya 20 juta, Bu, ya ini gimana ini? Saya bangkrut, nggak punya duit. Ya, mobil dicabut, nggak boleh saya mencabut mobil, bukan mobil saya, mobil Anda. Dan saya sudah merelakan sebagian harganya, Anda pinjam sebagian harganya. Berarti mobilmu. Lalu bagaimana solusinya? Ya Anda jual. Suka-suka Anda jual kepada siapa saja. Baru setelah itu bayarkan ke saya 20 juta. Nggak boleh main cabut. Karena Pak, mobil bukan mobil saya. Tapi mobilnya dia. Nah, kalau dalam Islam, kalau ada mahkamah tinggal ngadu Pak Hakim, dia punya utang kepada saya 20 juta ini. Utangnya apa? Utang kredit, sama utang. Jadi hakim yang menangani, apakah dijualkan dari barang yang lainnya atau yang sebagainya. Atau saya memberi tunda, beri waktu lagi, setahun lagi, tapi tetap tidak boleh ditambah. Sebab kalau ditambah itu hakikat riba. Itu. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan dari sosial media. Yang pertama dari Akhina Latif dari Nganjuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah hukumnya bila seseorang bekerja di perpajakan, perbendaharaan, bea cukai negara, apakah halal atau haram? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kedua dari Akhina Soleh dari Jember. Assalamualaikum, Buya. Saya mau tanya, alhamdulillah saya baru aja memiliki rumah baru yang akan ditempati, tapi banyak keluarga langsung menyarankan untuk mengadakan selamatan dulu supaya rumahnya aman dari gangguan yang tidak diinginkan. Sebenarnya apa yang Rasulullah ajarkan saat mau menempati tempat baru? Terima kasih, kiranya Buya bisa membalas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Secara umum bahwasanya gaji negara adalah bukan sesuatu yang haram. Karena tidak semua uang negara adalah dari uang pengambilan daripada yang haram. Ada produk-produk yang halal, ada usaha-usaha yang halal dari sebuah negara. Secara umum gaji. Adapun masalah perpajakan, pajak itu memang tidak ada di dalam syariat Islam, akan tapi ulama membahas dalam kewajiban bernegara, dan itu bukan kewajiban beragama. Tapi dengan catatan tidak boleh mencekik melebihi daripada zakat. Wallah alam di Indonesia seperti apa? Zakat saja paling beratnya adalah 2,5%. Tidak tahu pajak di negeri kita sampai berapa. Nah, ini tidak tahu. Jadi zakat, pajak tidak boleh melebihi daripada zakat. Dan orang yang sudah mengeluarkan zakat hendaknya tidak boleh dipungut pajak. Di dalam Islam, orang di luar Islam yang hidup di komunitas kaum muslimin, mereka wajib membayar jizyah. Orang Nasrani yang hidup di negara Islam wajib membayar jizyah. Sebenarnya jizyah itu kewajiban mereka kalau orang muslim bayar zakat. Dan jizyah itu bedanya lebih ringan kalau jizyah itu. Kenapa? Kalau seandainya seorang imam, hakim mengatakan bahwasanya kamu tidak usah bayar jizyah, itu nggak wajib. Tapi kalau zakat nggak ada hakim atau imam mengatakan kamu nggak usah bayar zakat, nggak ada. Selagi memenuhi syarat keluar membayar zakat, dia wajib bayar zakat. Ini. Adapun jizyah bagi orang kafir, adapun pajak ini di luar daripada syariat itu sendiri. Nah sekarang permasalahan negeri kita, zakat juga belum diatur secara rapi. Lalu apa yang akan yang bisa dilakukan negara untuk membangun? Maka semestinya, maka ini yang harus kita upayakan untuk menggabungkan antara program negara dengan program agama. Jadi kalau bisa, makanya dengan adanya zakat yang diresmikan dengan benar, dengan catatan penyalurannya yang benar, hendaknya itu
itu akan menjadi orang diringankan dalam sisi pajaknya. Jangan sampai orang muslim digenjat 2 kali. Sudah bayar zakat, ataunya harus bayar pajak. Ini kan kacau balau. Sementara di luar Islam tidak wajib. Maka orang lebih dan zakat tidak bisa mewakili dan pajak tidak bisa mewakili zakat. Sebab masrafnya yang menerimanya berbeda. Kalau zakat untuk bangunan negara dan sebagainya, akan tapi untuk gaji pegawai, tapi kalau zakat bukan, bagiannya beda. Jadi tidak bisa pajak dijadikan zakat. Kalau zakat kalau pajak yang sifatnya sudah berbuat zalim, kalau pajak zalim, terjadi di dalamnya kezaliman, berlebih-lebihan, merepotkan, memberatkan rakyat, maka di saat seperti itu kerja di tempat tersebut jadi haram. Akan tapi jika pengambilannya ini seperti yang disyaratkan, bahwasanya jika sebuah negara butuh bantuan misalnya, ini diperkenankan negara memungut dari rakyat selain daripada zakat, dengan catatan memang dibutuhkan. Misalnya apa? Kita diserang musuh, sementara kita perlu dana, maka negara bisa mewajibkan kepada siapapun yang punya kekayaan hendaknya memberikan bagian kekayaannya sebegini. Ini kaidah zakat mula-mula, kaidah pajak mula-mula semacam itu. Akan tapi harus jelas kebutuhannya untuk apa dan digunakan untuk apa, kebutuhannya apa, berapa dan digunakan apa, dan penyalurannya yang jelas. Dan tidak boleh berlebihan, tidak boleh melebihi daripada bentuk zakat. Anda lihat sendiri, mungkin ini yang bertanya bekerja di tempat pajak, bagaimana prosedurnya pajak? Kalau dia melebihi daripada cara berzakat, zalim yang demikian itu. Apalagi nanti jika orang yang membayar zakat harus dikenai lagi pajak. Waduh, masuk. Mestinya kalau sudah membayar zakat, zakat kan untuk membantu rakyat juga kan? Dibebaskan mereka daripada pajak. Harus ada kerjasama yang baik dari ini. Intinya semua pemungutan dari rakyat yang tidak diizinkan secara syariat, maka ini termasuk bentuk kezaliman, apapun namanya pajak atau yang lainnya. Selagi ini bentuk kezaliman, maka yang bekerja di dalamnya adalah rakyat. Akan tapi jika tidak berlebihan, sesuai dengan kebutuhan dan jelas penyalurannya. Sekarang kan ada mafia-mafia, katanya begitu sih. Kemarin ada beberapa tahun yang lalu saja klasterinya saja yang mengembat pajak sampai punya triliunan. Wah, hebat bener. Ini klasterinya, kelas EU-nya bagaimana misalnya? Ini kan betul tanda tanya ini. Saya tidak pernah punya urusan sama mereka, saya tidak tahu betul apakah benar atau enggak. Ini kok idahnya semacam itu. Jadi negara boleh memungut dari rakyat selain daripada zakat di saat negara membutuhkan. Di saat duit zakat sendiri tidak mencukupi atau baitul mal tidak ada. Tapi kalau negara masih punya, itu nggak perlu dari itu semuanya. Jadi seperti itu kok idahnya. Jika ternyata berlebihan, melebihi daripada kewajiban berzakat, sementara negara sendiri sudah kaya tidak membutuhkan, lalu untuk apa lagi ini? Berarti ini bentuk kezaliman. Maka siapapun yang bekerja di tempat tersebut adalah termasuk bab ta'awun al-udwan alal ithmi, dalam dosa dan dalam permusuhan. Sekarang kita perlu melihat sendiri semuanya. Bagaimana proses zakat? Apa proses pajak ini? Dan dikemanakan? Dan digunakan untuk apa? Dan bagaimana kebutuhan negara kepada pajak? Nah, ini masalah pajak. Adapun masalah yang lainnya, ada sebagian orang yang sangat keras dengan duit negara, kata duit negara haram dan sebagainya. Oh tidak, kita tidak mengatakan duit negara adalah haram. Kalau seandainya ada sebuah pondok tidak mau dibantu oleh negara, bukan karena duit negara haram kok. Hanya begitulah pondok ingin merekrut pejuang yang banyak tanpa harus melibatkan negara dalam urusan pendanaan kok. Sebab negara pun dana juga dari kaum muslimin kan. Biarpun bermacam-macam yang masuk di sana. Adapun masalah waroknya seseorang yang tidak mau mengambil dana dari negara, itu bukan suatu yang tercela karena khawatir bercampur antara dana ini. Sebab kalau pabrik minuman keras pun juga bayar pajak kan katanya, berarti kan campur aduk di situ. Maka saya menjaga diri, boleh menjaga diri, akan tapi ketahuilah, untuk mengatakan gaji negara haram adalah sebuah tidak diperkenankan. Jadi gaji negara, gaji pegawai negeri adalah gaji yang tidak bisa dikatakan haram, biarpun negara punya sumber dana yang bermacam-macam, hitam dan putih,
Sebab kaidahnya selagi tidak mutlak yakin dari yang haram, maka tidak boleh kita katakan itu adalah haram. Tidak boleh kita katakan itu haram. Paling baiknya kita katakan sebagai sesuatu yang subhat, tidak bisa dikatakan halal murni, tidak bisa dikatakan haram murni. Selagi tidak haram murni, tidak menjadikan seseorang masuk neraka. Tidak bisa dikatakan orang masuk neraka dengan sesuatu yang subhat. Ini saja, wallahu a'lam bishawab. Adapun rumah, hendaknya kalau kita membangun rumah memang bersyukur, karena rumah adalah tempat untuk berlindung dari terik matahari dan dari hujan dan dari dingin dan panas. Maka Allah memberikan karunia rumah, hendaknya Anda syukuri, dan cara mensyukuri adalah terserah suka-suka. Bagi-bagi duit sejuta untuk orang kampung boleh, menyembelih kambing boleh, kalau enggak, pokoknya intinya bersyukur. Anda syukuri, dan syukur yang paling hebat, paling dahsyat adalah menggunakan rumah tersebut adalah untuk Allah, untuk berzikir, untuk bersolat, untuk melakukan kebaikan. Jangan digunakan rumah itu untuk kemaksiatan. Kalaupun harus beli televisi hanya untuk yang baik-baik saja. Jangan dirusak rumah tersebut dengan tontonan-tontonan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian bagaimana ajaran dari Nabi? Ada pendidikan dari Nabi, kalau masuk rumah baru hendaknya dibacakan surat Al-Baqarah. Nah, ini adalah surat Al-Baqarah. Ada bimbingan dari Nabi baca surat Al-Baqarah, dengan harapan dengan itu semua akan dihindarkan rumah dari bermacam-macam sesuatu yang tidak kita sukai, baik yang terlihat atau yang tidak terlihat. Jadi kalau sudah orang muslim, santri, nggak usah takut rumahnya ada jinnya ya. Ada rumah hantu, nggak ada rumah hantu nih. Hantu tuh punya wilayah, punya alam sendiri, nggak mau urusan dengan dirimu. Ngapain? Kalau ada rumah hantu, ada rumah hantu. Biasanya itu adalah tetangganya yang nggak senang biar nggak laku rumahnya itu. Biar kita yang beli nanti, asalkan beli murah. Harganya 1 miliar, saya beli 50 juta, mau saya itu. Nanti buat pondok lagi nanti. Kalau ada rumah hantu tolong kasih tahu, Bang. Ya, ada rumah hantu nanti. Nanti yang tinggal santri dalamnya. Senang santrinya. Santrinya takut. Jadi tolong kalau sudah kita membaca doa, tidak usah khawatir lagi dengan berita-berita semacam itu. Sesuatu yang katanya begini begitu enggak. Ilmunya Allah dan yang diajarkan melalui lidah Rasulullah adalah itu lebih hebat daripada ilmunya para dukun. Wallahu a'lam bishawab. Dan kami umumkan juga, jangan lupa tanggal 31 Desember atau malam cinta Rasul, tanggal 31 malam 1 di alun-alun kota Cirebon kita mengadakan maulid. Tolong diinformasikan kepada sanak kerabat, saudara, handetolan dan semua yang kita bisa jangkau. Kita akan punya media-media sosial, sampaikan agar semakin marak. Kemudian juga Majelis Muslimah dengan Umi, insya Allah Sabtu yang akan datang tanggal 17 Rabiul Awal di Islamic Center. Dan juga kami informasikan di pesantren Al-Bahjah, tadi kita menyinggung adanya Bank Syariah Al-Bahjah, belum ada banknya, akan tapi kita masih merintis BMT, semoga suatu ketika menjadi bank syariah yang sesungguhnya. Jadi boleh bergabung dengan BMT Al-Bahjah bagi siapapun yang kebetulan punya dana lebih, nganggur daripada dititipkan di tempat yang barangkali kurang berkah atau mungkin yang haram, yang masih berurusan dengan dunia riba, bisa saja itu harta ditarik untuk bisa dititipkan di BMT untuk bisa dikembangkan sebagai usaha BMT. BMT adalah bank kecil-kecilan kan gitu. Baitul Mal wat Tambil ya. Di Al-Bahjah. Pusat informasi ada 085 22 44 33 883. Dan juga kami himbau kepada siapapun untuk bisa bergabung aktif dengan kami. Tidak cukup menghadiri majelis, akan tapi kami ingin mengajak Anda semuanya menjadi panitia penyelenggara majelis. Tidak hanya Anda melihat radio, akan tapi kami berharap Anda termasuk orang yang berjuang di dalam mewujudkan stasiun radio. Tidak hanya Anda sebagai orang yang melihat adanya pondok pesantren, tapi kami berharap Anda termasuk penyelenggara pondok pesantren. Maka dari itu kami ajak, dan ajakan ini kami suarakan seluas-luasnya. Sebab kami rindu pahala. Kalau ada orang yang menyambut seruan kami, maka akan kami dapat pahala. Di samping orang itu jadi selamat. Misalnya ada orang yang tidak pernah ngerti infak dan sedekah. Di saat kami seru untuk berbuat baik, lalu tersentuh hatinya, tergugah hatinya. Kemudian dia berbuat baik di pesantren, menyumbang pesantren. Kan saya untung dapat pahala, dan dia sendiri selamat. Alhamdulillah. Maka kami ingin mengajak sebanyak-banyaknya, ayo bergabung secara aktif ke Al-Bahjah. Baik nanti, kalau perlu didata. Boleh Anda berjuang ditulis dan tidak ditulis. Yang tidak ditulis itu adalah ibadah sirri.
Sedekah yang tersembunyi yang besar pahalanya di hadapan Allah. Adapun yang tertulis itu juga pahalanya besar untuk beri contoh dan mengajak yang lainnya. Jadi yang sudah bergabung dengan Al-Bahjah, dengan dana bantuan selama ini, yang tersembunyi teruskan dengan cara tersembunyi. Tapi saat ini kami mengajak juga cara yang terbuka untuk bisa didata. Fulan ini biarpun sebulan hanya Rp1.000, nggak ada masalah. Bukan banyaknya, akan tapi yang kami inginkan bagaimana Anda bergabung secara aktif. Bergabung, dicatat datanya, ibu ini rumahnya di mana, saya siap sebulan untuk membantu Al-Bahjah, perjuangan Al-Bahjah, baik radio, pondok pesantren atau memberi makan anak-anak yang baik, adalah saya Rp1.000, nggak ada masalah. Kasih alamat, nanti akan dijemput. Biarpun biaya bensinnya lebih mahal, nggak ada masalah. Silaturahmi kan dapat pahala. Tapi Anda merasa setiap bulan kayak digegah, tanpa terasa Anda diasah. Diasah, akhirnya Anda merasa memiliki, dan itu yang kami inginkan. Anda merasa memiliki program dakwah kita, Anda merasa memiliki pesantren, dan diam-diam lihat hidup Anda adalah selalu dengan kemuliaan dengan pesantren. Suatu ketika jika Allah berikan rezeki yang banyak, sangat mudah Anda untuk berbuat baik. Ini yang kami inginkan agar selalu bersama kami. Maka di depan sana nanti ada pendaftaran, daftar. Saya namanya ini, nomor telepon saya ini, tolong jemput setiap seminggu sekali atau sebulan sekali. 10.000, 3.000, 4.000, 100.000, boleh-boleh saja. Ini ingin kami adalah sambung. Biarpun hanya Rp500, nggak penting jumlah nilainya, akan tapi kami ingin bahwasanya semuanya punya peran aktif di dalam mengadakan atau menyelenggarakan majelis ini atau media dakwah. Wallahu a'lam bishawab. Adapun rekeningnya nanti bisa di 7200 4292. Kayaknya harus menghafal ini. Kalaupun seandainya tidak bisa membantu, tidak bisa bergabung dengan uangnya, cukup menghafal saja, insya Allah dapat pahala kok. Hafal nomor rekeningnya BSM berapa? 7200 4292. 7200 4292 BSM. Ada Al-Bahjah, Yayasan Al-Bahjah. Ini kami sampaikan. Anda menghafal, tak taunya Anda tidak bisa memberi, tapi ada tetangga Anda kasih tahu, maka Anda mendapatkan pahala utuh seperti yang mereka berikan. Allah. Begitu mudahnya kalau kita ingin mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wansurna wa la tahdhulna wa'afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, kami mohon ya Allah. Kami mohon ya Allah, terima kami ya Allah. Terima kami dan amal kami ya Allah. Kami takut kau tolak nanti ya Allah. Kami takut kelak di akhirat ya Allah tidak kau pandang kami dengan rahmat dan kasih sayang-Mu. Maka kami mohon ya Allah, saat ini, detik ini Allah, kami mohon berikan kepada kami kasih sayang-Mu di saat kami berada di dunia itu, atau kelak di saat kami berada di alam barzah, atau kelak kami berada di padang mahsyar, atau kelak kami di saat menyeberang Shiratal Mustaqim, kami ingin dengan kasih sayang-Mu. Dan kelak di saat kami berada di surga bersama kasih sayang-Mu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, sungguh teramat banyak dosa kami ya Allah. Jika kami mengingat dosa kami ya Allah, sungguh kami malu untuk menengadahkan tangan memohon kepadamu. Kami malu ya Allah, teramat banyak kesalahan dan dosa kami ya Allah. Akan tapi setelah kami tahu Engkau Maha Pengampun, maka kami mohon, ampunilah kami ya Allah. Ampunilah kami ya Allah. Ya Allah, sungguh teramat banyak nikmat yang Kau berikan kepada kami. Dari nikmat yang sudah Kau berikan pun kami belum mampu mensyukuri secara sesungguhnya. Maka kami sangat malu jika kami harus meminta lagi kepadamu ya Allah. Akan tapi Engkau adalah Maha Pemurah ya Allah, akan selalu memberikan nikmat kepada hamba-Mu. Dan Engkau senang jika hamba-Mu meminta, maka kami mohon ya Allah, dengan keteledoran kami dalam mensyukuri nikmat darimu, kami tetap memohon, berikan kepada kami karunia nikmat ya Allah. Nikmat lahir dan nikmat batin, nikmat di dunia dan nikmat di akhirat, nikmat untuk kami dan nikmat untuk keluarga dan anak keturunan kami. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah, dengan anak keturunan yang soleh-solehah yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Dan berikan kepada kami kemudahan untuk berbuat adil kepada semua yang bersama kami ya Allah, ya Allah, kepada teman-teman kami, kepada anak kami, kepada saudara kami. Jangan sampai kami berbuat zalim kepada siapapun yang bersama kami. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami. Berikan kasih sayang-Mu kepada mereka semua ya Allah. Dan jauhkan kami ya Allah dari rezeki yang haram. Maka kami mohon ya Allah, jika ada di antara kami ya Allah, baik yang hadir di sini atau yang menyaksikan acara ini ya Allah, atau yang
atau yang menyaksikan dan mendengarkan suara ini, kami mohon ya Allah, berikan kepada kami dan mereka semua segala kebaikan dan ampuni kami ya Allah. Kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, angkat derajat kami ya Allah, ampuni dosa kami ya Allah. Kami tidak ingin kau hukum ya Allah, tidak di dunia, tidak di akhirat. Kami ingin selalu dengan karunia dan nikmat darimu. Jangan kau hukum kami ya Allah, dan dengan dosa-dosa kami ampuni. Jangan kau hukum karena dosa kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, jadikan kami hamba yang saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah, saling mencintai karenamu ya Allah. Dan kami mohon, berikan kepada kami keistiqomahan di tempat yang seperti ini ya Allah. Setelah kau kumpulkan kami, kau jadikan kami bergabung di tempat seperti ini. Jangan kau keluarkan ya Allah hingga kau cabut nyawa kami setelah panjang umur. Kau cabut dalam keadaan kami mulia. Kami mohon yang sempit rezeki, lapangkan rezeki mereka dengan rezeki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan dalam bayar hutang-hutang kami ya Allah. Dan kami mohon siapapun yang masih berada dalam keharaman atau masih punya usaha yang haram, pekerjaan yang haram atau subhat, kami mohon ya Allah, hijrahkan mereka ya Allah. Hijrahkan mereka berkat kehadiran mereka di tempat mulia ini. Hijrahkan mereka dari kehinaan itu ya Allah. Ganti dengan rezeki yang halal penuh berkah ya Allah. Jauhkan kami dari riba. Jauhkan ya Allah, dan yang ada di sana ya Allah, yang di luar masjid ini ya Allah, ampuni kami dan ampuni mereka semua. Yang sempit rezeki, lapangan rezeki mereka ya Allah. Jadikan kami dan mereka ahli salat, ampuni kami dan mereka semua ya Allah. Dan dekatkan kami dan mereka kepadamu ya Allah. Jangan kau hinakan kami di dunia dan di akhirat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Berikan kepada kami semua husnul khatimah, husnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami semua ketulusan, keikhlasan. Yang berjuang bersama kami, berikan ketulusan, keikhlasan ya Allah. Dan dikirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka ahli surgamu, ahli husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat kau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Terima kasih, mohon maaf dan mohon doa selalu, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran katsiran kepada guru kita tercinta Buya Yahya. Mudah-mudahan ilmu kita dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Para jemaah, para orang tua kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, demikianlah majlis kita pada malam hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup doa untuk kifaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wal afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.